Atas nama Isari Elzire Mangindaan dari Jemaat Gereja Setia Kudus Polda. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Dewan Juri Remaja Teladan Gemim 2026, yang saya hormati kakak-kakak pembina remaja Gemim, dan yang saya kasihi teman-teman remaja sekalian. Pertama-tama, patutlah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan anugerah-Nya, sehingga kita semua boleh berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat sentosa. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan pidato dengan judul Pengaruh Tekanan Sosial Era Modern Terhadap Nilai-nilai Kristiani bagi Generasi Z. Hadirin yang saya kasihi, pernahkah kita mendengar tentang generasi Z? Generasi Z adalah kelompok manusia yang lahir tahun 1997 hingga 2012. Saat ini, generasi Z adalah salah satu kelompok yang mendominasi populasi di Indonesia dengan sekitar 74,93 juta jiwa atau 27% dari total populasi menurut Badan Pusat Statistik. Mereka dikenal sebagai generasi yang toleran, multitasking, kreatif, mandiri, peduli isu sosial, menyukai fleksibilitas, namun cenderung individualis dan ingin serba instan. Generasi ini tumbuh di tengah kemajuan teknologi yang pesat dan akses informasi yang mudah. Mereka memainkan peran penting dalam mendorong perubahan di era revolusi industri 4.0. Salah satu ciri khas generasi Z adalah fokus pada diri sendiri dan kesulitan dalam bekerja sama dengan orang lain. Mereka seringkali bersikap individualisme sebagai bentuk kemandirian dan ambisi. Budaya individualisme telah menjadi ciri dominan di kalangan generasi Z, di mana cenderung lebih mementingkan diri sendiri. Hadirin yang berbahagia, ternyata dalam beberapa penelitian menunjukkan bahwa generasi Z cenderung mengalami penurunan moral dipengaruhi oleh media sosial yang seringkali mempromosikan gaya hidup konsumtif dan glamor. Hal ini mungkin disebabkan oleh pertumbuhan mereka di tengah kemajuan teknologi dunia yang serba instan. Salah satu contoh yang mencolok adalah kebiasaan mereka dalam mengejar popularitas di media sosial melalui konten yang dangkal atau kontroversial demi mendapatkan perhatian dan pengakuan dari orang lain, bahkan seringkali mengorbankan aspek moralitas, di mana etika dan tanggung jawab dalam berinteraksi sering diabaikan. Mengapa demikian? Karena generasi ini dipengaruhi tekanan sosial budaya populer yang seringkali bertentangan dengan nilai-nilai Kristiani. Budaya populer yang didorong oleh media sosial dan industri hiburan seringkali mempromosikan gaya hidup yang individualistis, materialistis, dan hedonistik. Sementara nilai-nilai Kristiani seperti kerendahan hati, pelayanan, dan kasih sering kali diabaikan atau diremehkan. Namun
budaya pada dasarnya adalah hal yang baik, karena itu adalah anugerah Tuhan kepada manusia. Namun budaya seringkali dipergunakan untuk melawan kehendak Tuhan. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, nilai-nilai Kristen mulai diabaikan dalam masyarakat karena pengaruh budaya populer. Dalam kehidupan masyarakat modern saat ini, budaya populer menjadi bagian signifikan dan media sosial memainkan peran penting dalam pembentukan dan jalannya kehidupan ini. Pengaruh budaya populer membuat banyak orang Kristen mulai meninggalkan nilai-nilai iman mereka. Banyak yang lebih mengutamakan pengajaran yang ringan daripada mendalami mengenai pokok-pokok iman Kristen. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang saya kasihi, mengapa kita harus menyoroti masalah ini? Karena gaya hidup instan membuat orang Kristen kadangkala lupa akan nilai dan teladan yang Tuhan Yesus ajarkan. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Marilah kita menerapkan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya membantu individu mendekatkan diri kepada Tuhan, tetapi juga memperkuat hubungan dengan sesama dan menciptakan masyarakat yang lebih baik. Nilai-nilai seperti kasih, pengampunan, kerendahan hati, keadilan, dan integritas berfungsi sebagai pedoman penting dalam menghadapi tantangan zaman modern. Nilai-nilai Kristiani yang berakar dari ajaran Alkitab dan teladan Yesus Kristus memiliki peran penting dalam membentuk identitas dan karakter seseorang, terutama di kalangan generasi Z yang hidup di tengah dominasi budaya populer. Nilai-nilai ini bukan hanya doktrin teologis, tetapi juga pedoman praktis untuk menjalani kehidupan yang bermakna dan berdampak positif. Salah satu nilai inti Kristiani adalah kasih yang terlibat dalam tindakan nyata, menghormati dan peduli terhadap sesama tanpa memandang perbedaan latar belakang atau status sosial. Kasih ini bukan sekedar perasaan emosional, tetapi juga komitmen untuk melayani dan berkorban bagi orang lain, seperti yang dicontohkan oleh Yesus Kristus. Selain kasih, nilai-nilai Kristiani lainnya mencakup sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nilai-nilai ini yang dikenal sebagai buah roh membentuk karakter spiritual dan etika yang kuat, membantu individu menghadapi tantangan hidup dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Nilai-nilai Kristiani dapat berfungsi sebagai kompas moral yang membimbing generasi Z menghadapi pengaruh budaya populer. Nilai-nilai ini membantu mereka mengembangkan pemikiran kritis, membedakan antara yang benar dan salah, serta membuat keputusan yang bijaksana. Teman-teman remaja teladan yang saya kasihi, keluarga dan gereja juga memiliki peran penting dalam mendukung pembentukan nilai-nilai Kristiani di kalangan generasi Z. Terlebih dengan adanya ajang kompetisi remaja teladan Gemim sangat membantu dalam pembentukan karakter,
teladan Yesus Kristus pada generasi Z, sehingga generasi Z dapat menjadi agen perubahan positif dalam masyarakat, gereja, dan dunia. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatian hadirin dan teman remaja teladan sekalian. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Akhir kata, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Damai di hati, amin. Anak kita. Kita beri apresiasi untuk penampilan dari finalis dengan nomor dada 09 atas nama Isai Elciri Mangindaan dari Jemaat Kemim Setia Kudus Pondok. Finalis atas nama Isai Elciri Mangindaan menghabiskan waktu 10 menit 7 detik. Selanjutnya